Hai semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Pawon Si Ayang. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini saya akan membuat kue lebaran atau kue kering ya teman-teman. Ini saya membuat kue kering salju versi ekonomis ya. Jadi ini tuh kue salju kesukaan saya banget, dan ini pernah dijadikan ide jualan saya kalau ada yang pesan ya teman-teman. Nah, untuk bahan-bahannya akan saya tuliskan di video ini dan juga di kolom deskripsi ya teman-teman. Jadi kalian jangan nanya-nanya lagi, teh resepnya mana, terus minta takaran gramnya ya. Nah, udah saya tuliskan di kolom deskripsi ya. Nah, pertama-tama di sini ada 300 gram butter atau mentega ya. Kemudian saya tambahkan 2 kuning telur. Lalu saya tambahkan 3 sendok makan gula pasir yang sudah saya haluskan. Pokoknya untuk gula pasir di sini saya menambahkannya kurang lebih 100 sampai 120 gram ya kalau pakai gram. Kemudian susu bubuk, dan juga saya tambahkan tepung maizena juga. Nah, ini tuh buat teman-teman semuanya, kalau mau di mixer boleh, kalau mau pakai whisk gitu ya, pakai apa? Ini teh kocokan tangan boleh ya. Kalau saya ini tuh biar cepat aja gitu. Susu bubuk dan juga tepung maizena, kemudian saya tambahkan 400 gram tepung terigu ya, kurang lebih 3 cup kurang ini tuh. Nah, jadi seperti ini. Jadi untuk tepung kalian perlahan-lahan dulu ya, misalkan setengahnya dulu atau jadi sedikit demi sedikit dulu, jangan langsung dikasih tepungnya ya. Nah, di sini saya menggunakan kurang lebih 400 sampai 420 gram tepung terigu ya dari 300 gram mentega atau butter. Nah, jadi diaduknya seperti ini aja, jadi pelan-pelan dulu ya. Nah, buat teman-teman semuanya, misalkan kenapa ada yang nanya, teh gula pasirnya kok sedikit banget? Biasanya saya tuh cuma dikasih 2 sendok makan ya. Jadi nggak banyak-banyak saya tuh kalau ngasih ngasih di adonannya itu, karena nantinya kan mau dikasih di luarnya ya, jadi manis gitu, jadi nggak usah. Nah, tadi lupa saya kasih seperempat sendok teh garam ya. Jadi untuk adonannya itu saya kasih sedikit garam. Jadi untuk resep akan saya tuliskan di video ya. Jadi kalian jangan nanya-nanya lagi, tinggal kalian screenshot aja videonya. Nah, ini adonannya udah pas ya. Jadi untuk tepung saya kurang lebih pakai 400 sampai 420 ya. Pokoknya jangan keras dan jangan juga lembek ya. Kalau misalkan masih lembek kalian boleh tambahkan tepungnya, dan kalau keras kalian boleh tambahkan butternya lagi, nggak usah di mixer, jadi tambah aja langsung gitu ya. Nah, sekarang mau saya cetak karena ini adonannya sudah pas. Nah, untuk adonan yang putri saljunya yang saya cetak, jadi saya buatnya seperti ini ya. Jadi kalian kasih kasih plastik gitu atasnya biar tidak lengket seperti ini. Dikarenakan saya nggak punya cetakan yang bulannya itu ya, yang bulan separuh itu, jadi saya pakai tutup bekas obat seperti ini tuh ya, seperti ini tuh, cantik juga kan. Nah, kemudian lakukan semuanya hingga selesai.
Nah, kalau semuanya sudah selesai, ini akan saya panggang kurang lebih 30 menit ya, menggunakan api bawah dengan suhu oven 160 atau 150 ya. Jadi pertama-tama kalian harus panaskan ovennya terlebih dahulu, baru kalian masukkan kue keringnya ke dalam oven ya. Kalau saya sih kurang lebih 30 menitan lah ya, menggunakan suhu ovennya itu 160 atau sampai 150 ya. Jadi apinya jangan terlalu besar-besar, nanti jadi satu gosong, kedua jadi nggak mateng gitu dalamannya ya. Nah, ini untuk bentukan yang keduanya seperti ini aja ya. Jadi biar cepet aja saya di perintil-perintil seperti ini ya. Kemudian kalau sudah penuh akan saya panggang sama seperti yang tadi 40 menit, 30 menit ya. Itu jangan lama-lama. Pokoknya sudah mateng udah gitu ya. Nah, kalau sudah penuh seperti ini nggak dikasih kuning telur apa-apa lagi ya. Ini akan saya panggang kurang lebih 30 menit dengan suhu oven 150 sampai 160 gitu ya. Jadi 150 sampai 160 karena takut gosong kalau saya tuh tinggi-tinggi itu apinya ya. Nah, selagi hangat kalian taburi dengan gula halus secukupnya ya. Pokoknya seperti ini. Jadi kalau saya adonannya nggak terlalu banyak gula ya, cuma sedikit aja gulanya udah gitu. Tuh hasilnya seperti ini. Ini tuh 30 menit ya. Biasanya saya nggak terlalu lama-lama, dan untuk raknya saya pakai rak tengah ya teman-teman. Tuh hasilnya seperti ini empuk banget, wangi. Pokoknya wajib kalian coba di rumah. Ini cocok banget buat kue lebaran ya. Tuh ini tuh ngepro banget karena saya menggunakan full butter. Tuh seperti ini. Oke, sampai di sini dulu videonya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Hatur nuhun, selamat mencoba di rumah.
Hai semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Pawon Si Ayang. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini saya akan membuat kue kering lebaran. Ini tuh kue makmul isi kurma ya, atau kue kering isi kurma ya teman-teman. Ini rasanya enak banget karena saya menggunakan tambahan keju ya. Nah, untuk bahan-bahan di sini ada 200 gram mentega, seperempat cup gula halus, keju keri 6 biji, kemudian tepung terigu 2 cup setengah, kurang lebih 350 gram ya teman-teman. Nah, kemudian diaduk semuanya tercampur rata seperti ini ya. Jadi ini tuh untuk bahan-bahannya mudah banget gitu ya, cuma mentega, gula halus dan juga keju keri, kemudian tepung terigu gitu ya. Nah, semuanya dihaluskan seperti ini. Ini tuh nggak perlu pakai mixer, pakai apa saja ini nggak perlu ya. Nah, kemudian halus seperti ini. Kalau sudah halus ya, kemudian ini akan saya bikin isiannya. Ini tuh untuk isiannya saya pakai kurma, kemudian kurmanya saya haluskan, lalu ditambahkan dengan spice atau seperti isiannya itu pakai hel, lalu saya tambahkan pakai kayu manis bubuk, pala bubuk, dan juga mentega begitu. Nah, kalau sudah dibulat-bulat semuanya, nah ini tuh seperti ini. Masukkan kurma ke dalamnya. Tuh, jadi seperti ini ya teman-teman. Ini tuh boleh dicetak pakai kayak ginian, tapi kalau pakai dicetak pakai untuk makmul gitu ya, jadi ininya itu nggak cantik gitu ya. Jadi mau saya bentuk aja pakai bentuk bunga, ada bentuk daun gitu ya, dicetak seperti ini. Seperti kalian membuat kue nastar. Seperti ini ya teman-teman, dikarenakan itu cetakan itu nggak bagus. Oke, lakukan semuanya hingga selesai. Kalau semuanya sudah selesai, ini akan saya panggang ke dalam oven yang sudah saya panaskan kurang lebih 13-15 menit dengan suhu oven 170 atau 160 ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah dipanggang pakai api atas bawah ya. Tuh, kalau sudah begini ini sudah matang. Dan ini biarkan dingin baru boleh dimasukkan ke dalam di dalam toples ya. Jadi jangan sampai masih panas dimasukkan ke dalam toples. Tuh, hasilnya seperti ini, cantik-cantik banget. Dan ini tuh cocok banget buat temen-temen yang nyari resep kue kering buat lebaran tahun ini ya. Ini tuh cocok banget, anti ribet, tanpa oven, tanpa mixer gitu. Nah, ini tuh bisa dipanggang juga ya. Kalau kalian tidak punya oven, bisa dipanggang di atas teflon juga. Hasilnya seperti ini, cantik-cantik banget. Ini tuh renyah, manis, gurih gitu. Oke, sampai di sini dulu videonya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Hatur nuhun, selamat mencoba di rumah. Bye-bye.
Hai semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Pawon Si Ayang. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini saya akan membagikan resep cemilan paling enak, mudah, cuma 3 bahan, rasanya juga enak banget. Ini tuh namanya telur gabus ya teman-teman. Apalagi sekarang udah mau musim dingin, jadi kita itu harus stok cemilan ya. Karena kalau musim dingin enaknya itu pengennya ngemil gitu sama minuman yang hangat begitu ya. Jadi bagaimana cara membuatnya? Simak videonya sampai selesai. Untuk bahan-bahan di sini ada tepung tapioka atau tepung kanji atau aci ya. Kurang lebih 200 gram. Kemudian di sini saya tambahkan 100 gram bukan mentega, ini apa namanya, keju ya. Saya tuh pakai keju oles ya. Nah kalau teman-teman punya keju cheddar, yang cheddar itu tapi harus cheddarnya itu harus di blender dulu sama telur ya. Baru kalau udah di blender sama telur, kemudian baru diulenin seperti ini, diaduk gitu ya. Tapi karena di sini saya pakai keju oles, jadi cuma pakai keju oles 1 sendok teh garam dan 2 butir telur ya teman-teman. Nah kemudian diuleni sampai kali seperti ini ya. Tapi di sini saya karena pakai keju oles ya, kurang lebih 100 gramnya itu atau 2 sendok makan. Ini tuh saya tambahkan kurang lebih 2 sampai 3 sendok makan tepung tapiokanya, karena ini saya pakai keju oles ya, cair. Kalau kalian pakai keju cheddar yang Kraft, Procis, merek apa saja, kalian parut dulu. Setelah diparut kalian blender sama telur. Kemudian kalau sudah kalian cetak seperti ini, masukkan ke dalam minyak dingin ya teman-teman. Kalau kalian mau ke minyak panas sekaligus boleh, tapi matikan apinya, kemudian cetak sampai penuh lalu kalian goreng begitu. Nah sekarang waktunya saya goreng. Ini tuh gunakan api besar, kalau minyaknya dingin api besar. Nah seperti ini, udah diemin aja gitu sampai dia itu mengapung ke atas seperti ini. Nah dikarenakan tadi itu saya lupa ya, sayanya pergi sambil beres-beres rumah, jadi ini tuh bersatu semuanya. Tapi kalian jangan panik, ini tuh gampang banget dan mudah dicopot ya. Jadi kalau masih dingin belum pada naik, kalian nggak boleh diaduk-aduk ya, karena adonannya itu pecah gitu. Kalau udah naik ke atas baru kalian aduk-aduk. Tadi tuh saya lupa sambil saya beres-beres di rumah, lupa kalau saya lagi ngegoreng. Tapi ini tuh nggak hancur, nggak apa ya. Jadi kalian kalau udah pada naik semuanya, kalau nyatu semuanya udah agak sedikit mengeras, baru kalian copot-copotin satu-satu, dia juga akan ambiar dengan sendirinya gitu. Jadi jangan panik gitu ya. Nah ini penggorengan yang kedua seperti yang biasa aja. Jadi kalau udah pakai minyak panas, kalian jangan dinyalain dulu gitu. Kalau udah semuanya baru kalian goreng pakai minyak sedang atau minyak besar, api sedang atau besar gitu ya. Nah lakukan semuanya sampai selesai. Nah ini tuh penggorengan yang kedua. Nah sekarang mau saya cetak lagi untuk penggorengan yang kedua, minyaknya masih panas, nggak apa-apa. Nah ini juga sama. Nah ini penggorengan yang terakhir ya teman-teman. Minyak panas gitu. Setelah adonannya dibikin semuanya, jangan dinyalain dulu apinya. Kalau udah baru kalian nyalain apinya, pakai api sedang atau api besar juga nggak apa-apa karena udah dingin gitu ya. Nah jadi udah seperti ini aja, jadi bagus-bagus dan ini tidak akan bebeledugan gitu ya. Jadi kalian kan pada takut gitu kalau ngegoreng kayak cimol, menggoreng kayak cilok, kemudian ngegoreng telur gabus kayak gini, itu ya begitu, suka meledak gitu. Nah tipsnya itu minyaknya harus dingin dulu ya. Jadi saya tuh cuma pakai wajan 1 ya, jadi nggak pakai wajan 2 karena minyaknya itu suka sayang kan, pakai telur mah itu berbusa gitu ya.
Nah, kalau sudah dingin kalian boleh masukkan ke dalam toples seperti ini ya. Jadi 200 gram tepung terigu itu bisa jadi 2 toples seperti ini ya teman-teman. Ini tuh banyak banget karena apa itu namanya, saya bikinnya gede-gede gitu. Tadinya mau bikin kecil-kecil gitu, tapi ya kelamaan gitu. Nah, ini tuh udah dimakanin sama saya semuanya ya. Jadi buat teman-teman semuanya, saya tuh menggunakan 200 gram ditambah 2 sampai 3 sendok makan tepung terigu ya, tepung tapiokanya, karena tadi itu saya menggunakannya apa ini teh, keju cream cheese. Tapi kalau kalian gak punya cream cheese, cukup 200 gram tepung tapioka, 1 sendok makan mentega, dan 1 sendok teh garam. Kemudian apa ini teh, tapiokanya 200 gram aja ya. Jadi jangan lupa kejunya harus diparut dulu sama telur. Jadi telurnya sama itunya di blender dulu. Oke, hatur nuhun.